Kilo. Mungkin positifnya lebih besar. Iya, tidak apa. Nah, jadi bisa nggak saudara bayangkan, dia memikul salib 100 kurang lebih ya saudara, 136 kilo. Artinya saudaraku, kalau beras 30 kilo saudara tahu ya, kalau udah 136 berapa kali beras yang 30 kilo itu saudara? Berapa? 4 ya kurang lebih ya? Lebih ya? 4,5 karung saudara. Dia taruh di pundaknya 136 kilo saudaraku ya. Dan saudara tahu kayunya itu kayu solid. Kalau Indonesia bilang itu kayu damar laut, merbau. Saudara tahu berat sekali saudara, 136 kilo kurang lebih. Dia pikul saudaraku di pundaknya. Saudara tahu siapa yang dia pikul saudara? Ya, saudaraku, kehidupan kita yang luar biasa jahatnya ini saudaraku, dia pikul saudaraku. Mungkin saudara 30 kilo saja sudah lemas saudara ya, tapi dia 4,5 karung kurang lebih dia pikul saudara. Dan saudara tahu berapa jauh dia pikul 136 kilo? 136 kilo tadi berapa jauh saudaraku? 3 kilometer. 3 kilometer saudaraku ya. Dia bawa salib itu 3 kilometer. Kalau saudara nonton filmnya saudara, sampai hari ini setelah dulu sekali saya menonton saudaraku, saya menangis bercucuran air mata. Betapa luar biasanya penderitaan ketika Tuhan Yesus ada di bumi jadi manusia saudara. Dan untuk yang kedua, ketiga berikutnya saudara, saya nggak berani tonton lagi untuk saudaraku di penyiksaan Tuhan Yesus, saya nggak berani tonton. Kalau saya lihat di handphone ini, saya langsung scroll saudara. Kenapa saudara? Saya merasa betapa luar biasa penderitaan Tuhan Yesus ketika dia menuju Golgota saudara. Dia jatuh berulang-ulang saudara. Sudah jatuh, kemudian disepak lagi, ditunjang lagi saudaraku. Luar biasa penderitaannya saudaraku ya. Bagaimana kita tidak menghargai ya karya keselamatan Tuhan Yesus saudaraku. 3 kilo saudaraku. Kemudian saudara tahu, kita tahu sampai di Golgota saudara. Kemudian tangan ditusuk paku, kedua tangannya ditusuk paku saudaraku. Kemudian kakinya, itu artinya ada 3 paku saudara, 2 tangan dan di 2 kakinya 1 paku saudaraku. Dan darah bercucuran saudaraku ya, darah bercucuran. Kemudian saudara, ditaruh lagi saudaraku mahkota duri yang dipukul pakai palu saudaraku di keningnya, di lingkaran kepalanya. Dan darah pun bercucuran saudaraku. Semua dia tanggung saudara, semua dia tanggung. Dan saudara tahu, menurut penelitian saudaraku, kurang lebih darah tercurah daripada tubuhnya saudara untuk menghapus dosa saya dan dosa kita semua, kurang lebih 3 liter saudaraku. 3 liter saudara. Coba saudara renungkan, selain dia diludahi, dia ditusuk saudaraku ya, dengan mungkin seperti tombak seperti itu saudara ya, ke tubuhnya saudaraku. Luar biasa saudara, ketika dia katakan aku haus, kemudian dia dikasih minum saudaraku pakai air cuka saudaraku. Luar biasa, dia menanggung semuanya itu saudaraku ya. Luar biasa sakitnya dia rasa. Ketika saya sudah pernah bilang, ketika saya di Yerusalem masuk ke dalam saudaraku bawah tanah ruang penyiksaan Tuhan Yesus,
Saya diizinkan untuk mencium saudaraku. Saudara tahu bau darah amis Tuhan yang 2000 tahun yang lalu saya bisa rasakan di situ oleh karena izin Tuhan. Kemudian saya menangis tidak henti-hentinya saudaraku di situ. Kemudian Roh Kudus bilang kepada saya, anakku, semua yang kau rasakan, aku sudah merasakannya. Saudara, itu yang dikatakan. Dan saya merasakan betapa Yesus itu menderita kesepian saat dia disiksa, saudaraku. Murid-muridnya meninggalkannya, semua meninggalkannya, dan semua itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Saudara, jikalau kita mengingat itu, tentulah kita tidak mau asal-asalan hidup, saudara. Kita tidak akan pernah mau, saudaraku, asal-asalan hidup. Kita mau menghormati Tuhan sebagaimana dia menyerahkan diri hidupnya untuk saudara dan saya. Saudara tahu siapakah yang pantas sebenarnya? Siapakah yang pantas sebenarnya menanggung semua itu, saudara? Kita, saudara dan saya yang menanggung itu, saudaraku. Bisakah saudara bayangkan andaikan kita yang menanggung, saudara? Belum setengah jalan, mungkin sudah masih seperempat jalan, saudara dan saya sudah pingsan, saudaraku. Itulah Tuhan, itulah Yesus. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi kita semuanya. Itulah yang terjadi, saudara, ketika hari Jumat, saudaraku. Itu yang terjadi, saudara. Demi saudara dan demi saya, demi kita semua. Karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk mengakukan mukjizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Dan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Saudara, ketika saudara menjalani kehidupan saudara, ketika saudara mengalami segala persoalan dan masalah dalam hidup saudara, kita semuanya belum seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka kalau saudara mengalami persoalan, pergumulan, saudaraku, ya, pandanglah kepada jalan salib Tuhan. Ketika dia ada di jalan Via Dolorosa, saudaraku, maka saudara akan merasa apa yang saudara rasakan semua itu ringan. Apa yang saudara rasakan itu tidak berat, saudaraku. Ya, saya sering melakukan itu, ya saudaraku. Makanya saya bisa kuat, bisa tenang ketika ada persoalan, ada pergumulan, saudaraku. Oleh karena kita sebenarnya yang terkutuk, saudara, dia rela untuk jadi kutuk supaya kita tidak lagi terkutuk, saudaraku. Ya, jadi saudara ingat, 3 liter darah tercurah
dari tubuhnya saudara, untuk hapuskan dosa saudara dan saya. Ya. Dan saudara tahu 3 paku tertancap di tubuhnya saudaraku. Ya, 2 di tangannya dan 1 di kakinya. Saudaraku, kemudian ada saudaraku, ada duri, ya, mahkota duri di kepalanya. Ya saudara, yang dipukul lagi untuk lengket di kepalanya saudaraku. Ya. Nah kemudian lagi saudaraku 3 kilo saudara, dia sampai di Golgota. 3 kilo saudara, 3 kilometer, bukan 3 meter, 3 kilo saudaraku, 3 kilometer. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus demi saudara dan saya. Maka jangan asal-asalan hidup, ya, karena Dia telah berikan karunia keselamatan kepada kita. Kita jangan asal-asal hidup, ya. Belajarlah dari Tuhan Yesus bagaimana diajarkannya lewat firman-Nya saudaraku. Ya. Nah, kemudian saudaraku, apa sih sebenarnya makna, ya? Saya akan cepat-cepat saudara, ya. Apa sih sebenarnya makna daripada Jumat Agung? Ya. Apa sebenarnya makna yang kita dapati saudara ketika kita saudara dikaruniakan, ya, karunia keselamatan itu saudaraku, ya. Saudara, kita diperdamaikan dengan Bapa, saudara. Kita diperdamaikan dengan Bapa, ya. Di mana saudaraku, zaman masa Adam dan Hawa saudara, ya, berdosa, jatuh ke dalam dosa, kemudian dikeluarkan dari Taman Eden, dikeluarkan dari Firdaus saudaraku, dan mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika masa itu saudara, untuk memperdamaikan kita dengan Bapa, kita itu saudara, zaman itu, ya, harus mengorbankan lembu, domba, kambing ataupun burung menurut apa saudara kemampuan masing-masing saudaraku, ya. Itu yang harus kita bawa. Dan itu pun kita nggak bisa persembahkan langsung lewat imam-imam saudaraku. Nggak bisa kita asal-asal masuk ke ruang Maha Kudus. Karena kalau kita asal-asal masuk saudara, kita bisa mati saudaraku, ya. Yang boleh hanya imam yang bisa masuk saudara, yang dulu itu menjadi wakil Tuhan di bumi saudaraku, ya. Nah hari ini oleh karena kematian Tuhan Yesus di Golgota, di Kalvari, ya saudaraku, hanya tubuh Tuhan Yesus saudara yang sudah bayar semuanya itu saudaraku, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan surga. Kita boleh bertemu langsung dengan Tuhan. Ketika saudara di dalam kamar, saudara boleh bertemu langsung dengan Tuhan. Ketika saudara duduk di sini, saudara bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Ketika saudara mandi, saudara bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Saudara bisa panggil namanya, saudara bisa sebut namanya. Ketika saudara di mobil, saudara bisa bertemu langsung dengan Tuhan, ya. Itu dia saudaraku. Dimanapun saudara tinggal panggil Tuhan, Dia hadir. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Itulah, ya saudara, keuntungan yang kita peroleh dari pengorbanan Yesus di kayu salib saudaraku, ya. Nah coba saudara baca di dalam firman-Nya. Satu orang boleh baca, ya, di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Coba yang di depan baca. Kolose 1 ayat 21 22. Yang pakai mic. Ya, Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kita tidak lagi bercela, kita tidak lagi bercacat oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Itu makanya kita bisa ketemu langsung dengan Tuhan. Kita langsung bisa berhubungan dengan surga saudaraku. Dulu kalau binatangnya bercacat celah, itu tidak layak saudara. Tidak boleh dipersembahkan kepada Bapa, tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan, tidak boleh. Tapi
ini, saudara, Tuhan Yesus itu dikorbankan. Dia adalah korban anak domba yang tidak bercela. Hanya sekali itu, saudaraku. Maka hari ini kita tidak perlu lagi bawa apapun. Cukup bawa diri saudara, roh, jiwa, dan raga saudara, bawa ke hadapan Tuhan. Tinggal bilang Bapa, maka dia hadir. Ketika saudara bilang Yesus, dia hadir, saudaraku. Itulah keuntungan yang kita peroleh. Ya. Nah, kemudian lagi, saudaraku, yang kedua, apakah yang kita peroleh karena kematiannya? Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara sudah dibeli lunas oleh Yesus di kayu salib. Dengan apa dibayarnya saudara dan saya? Dengan darahnya yang tercurah itu, saudaraku. Ya, kita dibayar, kita sudah dibeli. Itu artinya, saudaraku, saudara dan saya tidak punya hak lagi atas diri kita sendiri. Kita tidak punya hak atas diri kita. Ya, kenapa? Karena kita adalah sudah milik kepunyaan Tuhan. Kita tidak punya hak atas diri kita. Ya, kita ini sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu makanya, ya saudaraku, ayolah, tidakkah saudara ingin menyenangkan Tuhan yang sudah membeli kita dengan darahnya yang kudus? Senangkan dia, sukakan hatinya. Kita tidak dibeli dengan kredit, saudara, tapi kita dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Ya, oleh darah Yesus yang begitu mahal, saudaraku. Ayo senangkan hati Tuhan. Ya, kalau anak kita ada 5, saudara, ada yang dari yang 5 anak itu, saudaraku, tentu ada yang menyukakan dan menyenangkan hati orang tuanya. Ada pula yang suka membandel, kan ya saudara? Ya, pasti saudara suka kepada anak yang suka menyenangkan hati orang tuanya. Ya, ayolah, bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan yang telah membeli kita dengan harga lunas, yaitu dengan darahnya yang kudus. Kalau ada aja di hati saudara terbersit, aku tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Aku tidak mau mendukakan hati Bapa. Aku mau menyukakan hatinya. Aku mau menyenangkan hatinya. Dengan cara bagaimana? Pagi-pagi saudara duduk sujud, katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Adakah saudara lakukan seperti itu? Atau saudara sibuk dengan segala apa yang saudara mau? Itu saudaraku. Coba kita lihat di dalam ayatnya 1 Korintus 6 ayat 20. Coba dibacakan 1 Korintus 6 ayat 20. Bergantian juga bisa. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli, lunas dibayar, maka muliakanlah Tuhan. Agungkanlah namanya, saudara. Boleh nggak saudara memuji Tuhan dimanapun boleh, saudara, ketika saudara berjalan. Makanya tadi ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, saudara, dengan segenap roh, jiwa, dan raga saudara, saudara seharusnya memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan. Iya. WL bilang, ayo bersuka cita, beria-ria, melompat, menari. Iya. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau saudara memuji menyembah asal-asalan, saudara nggak akan pernah merasakan hadirat Tuhan. Kita sudah dibayar lunas. Seharusnya kita disuruh apapun harus mau. Iya. Seharusnya kita ini di mana letaknya? Di neraka. Iya, saudaraku. Tapi semuanya itu sudah Tuhan gantikan. Kedudukan saudara yang harusnya di neraka, saudara dan saya, Tuhan gantikan. Saudara, masakan kita nggak mau menyenangkan hati Tuhan? Sebab kita sudah dibeli dengan lunas, saudaraku. Itu keuntungan yang lain, ya, yang kita peroleh daripada Tuhan ketika dia mati di kayu salib. Nah, kemudian yang ketiga,
kematiannya, saudaraku, memampukan kita untuk hidup baru. Tanpa kematiannya, bagaimana mungkin kita bisa hidup baru? Tidak akan pernah bisa, saudara. Tidak akan pernah bisa. Kita masih akan terus terikat dengan segala hukum Taurat. Ya, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Ya, kalau tangan saudara salah ketika masa perjanjian lama, saudara, ketika tangan kanan saudara mencuri, maka tangan kanan saudara itu akan dipotong. Ketika mata saudara salah, maka mata saudara akan dicongkel. Itu hukum Taurat, saudaraku. Ya. Tapi Tuhan Yesus luar biasa baik. Kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan hidup yang baru, saudaraku. Kita tidak lagi yang lama, tapi kita sudah menjadi manusia baru. Ya. Coba kita lihat ayatnya, saudaraku. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Roma 6 atau berapa? Dia lebih besar. Roma 6 ayat 11. Iya, saudara. Roma 6 ayat 11. Coba dibaca. Demikian hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Kita sudah mati bersama kematian Tuhan Yesus, dan kita bangkit oleh karena kebangkitannya, saudaraku. Ya. Kita sudah jadi baru, saudara. Kalau saudara bisa menikmati itu, jalan Villa Dolorosa, saudara, maka saudara akan menjadi manusia yang baru. Oleh karena kematiannya lah kita bisa menjalani kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan, saudara. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa. Itulah keuntungan yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa kebaikan Tuhan, saudara. Dan yang keempat adalah kematiannya mengalahkan iblis. Nah, terus apa lagi, saudara? Kematian Tuhan Yesus itu mengalahkan iblis. Ya, saudaraku, malah di dalam firman Tuhan dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Kematian Tuhan Yesus itu mengalahkan iblis. Jadi saudara nggak usah takut yang namanya hantu. Saudara nggak usah takut yang namanya iblis bentuk apapun itu. Yang cebol, yang tinggi, begu gendek, begu galang, begu ganjang, entah apapun itu. Itu saudaraku. Ya, semua sudah dikalahkan Tuhan Yesus di bawah apa? Kakinya. Ya, kita sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan, saudaraku. Jadi jangan takut ke kamar mandi. Anak-anak, ajari anaknya jangan takut ke kamar mandi. Ya, saudara, ada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan iblis. Saudara tinggal bilang saja dalam nama Tuhan Yesus, pergi, maka dia akan pergi, saudara. Itu luar biasa. Apa yang gak disediakannya, semua sudah disediakannya buat kita. Anaknya aja pun dikasihnya mati, dikasih salib, saudaraku. Apalagi yang lain, saudara. Gak ada lagi, semua sudah dia kasih. Ya, tidak ada yang tersisa, saudaraku. Ya, coba kita lihat ayat-ayatnya di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Iya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kita sudah jadi anaknya. Kita sudah jadi anak Tuhan. Mana mungkin anak Tuhan dibiarkan dikerjai sama iblis? Jangan pernah bilang oleh karena iblis itunya. Enggak, jangan seperti itu, saudara ya. Oleh karena iblis itu, makanya aku dipengaruhinya. Bilang aja saudara mau. Ya. Iblis itunya yang jahat. Disuruhnya pula aku nyuri uang mama. Terus terpengaruh aku. Ku ambillah. Ku beli
belikan es krim. Ya. Tidak. Kita sudah jadi anaknya. Kalau kita bilang tidak kepada setan iblis, maka dia tidak akan berkuasa atas hidup kita, saudaraku. Ya, itu saudaraku. Ya. Nanti ada pula yang dewasa bilang, oleh karena setan itunya, ku tengok pula lah perempuan itu. Indah pula kulihat, dibilangnya kerjailah itu, kata setan itu. Jadi ya, kurasa baik pula lah itu. Kemudian ku kerjailah. Ya, setan yang kita katakan salah, saudaraku. Padahal kita yang, saudaraku, yang mau. Ya, kita anak Tuhan. Kita anak-anak yang berharga. Kita adalah anak-anak yang tidak asal-asalan, saudaraku. Ya. Jadi setan sudah dikalahkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia tidak berhak lagi atas saudara dan saya, sebab kita adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Saudara tahu di firman dikatakan juga kita adalah biji mata Tuhan. Saudara, kalau biji mata saudara aja satu aja katakan kena debu, apa yang saudara lakukan? Macam mana caranya supaya debu itu hilang, saudara? Bayangkan, kita adalah biji mata Tuhan. Ya, nah kalau matanya kelilipan, saudara, tentu pasti dia akan buat supaya biji matanya kita ini, ya saudaraku, kenapa dia sayang sama kita? Pastilah dibetulkannya, saudara, kalau saudara mau. Ya, nah kemudian ada ayat satu lagi, 1 Korintus 19 ya, 1 Korintus 19 ayat 1 Korintus 15 ayat 55, saudara. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Kita tidak terjebak lagi dengan maut. Kita tidak terjebak lagi dengan kematian kekal. Tidak, saudara. Kita sudah menang atas kematian. Karena Yesus mati, kita ikut mati bersamanya. Kemudian kita bangkit bersamanya. Kalau saudara nanti mati, kita mati, saudara, tidak kekal, tapi kita akan dibangkitkan menuju apa? Kehidupan yang kekal. Luar biasa enggak itu, saudaraku? Ya, tidak ada lagi kuasa maut, tidak ada lagi kuasa setan iblis, entah apapun itu namanya saudara buat. Tidak ada lagi kuasa dari pocong, tidak ada lagi kuasa dari apa saudara bikin vampir, entah apapun itu namanya. Enggak ada, saudara, enggak ada. Jadi kalau saudara masih takut sama setan, saudara usir setan, setan tidak lari, maka saudara turunan setan. Enggak ya, saudaraku? Ya, kan aneh. Masa kita udah anaknya, kita usir, harusnya dia pergi. Kita lewat pun dia nggak berani dekat, nggak berani itu, saudaraku. Ya, kita ada di sini, ya, saya berdiri di sini, ya, ada setan misalnya mau ganggu, dia nggak akan berani. Kenapa? Ada benteng dalam kehidupan kita itu, saudaraku. Ya, ada benteng, kita dipagari, sebab kita anaknya, mana mungkin dibiarkannya. Amin. Mengerti, saudara? Wow, kan hidup kita ini luar biasa, luar biasa. Ya, jadi kalau ada yang kemasukan kan aneh, ya. Kalau ada kemasukan anak Tuhan kan aneh. Iya, ada lah. Itu dia, saudara. Ada yang di sini pernah kemasukan? Biar kita doakan. Mantap, masih ada setan dalamnya. Biar kita usir. Ya, biar mandi setannya di sana. Ya, saudaraku, biar dibaptis setannya. Haleluya. Itu Yesus kita. Dahsyat luar biasa, saudara. Gak ada yang perlu kita takutkan, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Gak ada. Bayangkan kita anak Tuhan. Kalau enggak ada gunanya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, ini jangan sakit pergi ke dukun, bodoh. Ya, bodoh lah, dukun pun mati.
Hah? Saudaraku, bodoh kalau ada yang di sini pergi ke dukun ya bertobat. Bertobat, karena kalau pergi ke dukun, setan merasa bahwa kita temannya, teman seperguruannya. Ya, saudaraku. Nah, itu luar biasanya Tuhan. Ya, kita nyanyi dulu, saudaraku. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Panasnya luar biasa, ya. Dengan sungguh, saudara. Egak Villa Dolorosa. Haleluya. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan lagi, ku datang. Katakan dengan sungguh, saudara. Dalam Dengan kerendahan hati. berhiaskan Kekudusan. seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kudus, Rasakan kekudusan Tuhan. Tuhan, Allah semesta alam. Oh, Jesus, haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan Katakan dengan sungguh. dalam hadirat, Aku Tuhan. berhiaskan Katakan terima kasih Tuhan. seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Saudara, itulah hari Jumat Agung. Itulah makna yang kita peroleh. Tuhan Yesus baik, saudara. Luar biasa baiknya. Makanya minggu kemarin saya katakan, saya ingin seluruh tubuh saya memuji, menyembah Tuhan. Apa yang ada pada diriku, apa yang ada pada diri kita, seharusnya kita ingin semuanya itu kita berikan kepada Tuhan. Bukan cuma perpuluhan, bukan cuma 1/10, tapi 100% adalah milik kepunyaan Tuhan. Apa yang ada di tubuh saudara, hati saudara, jantung saudara, jari-jari saudara, rambut saudara, semuanya harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan, saudara. Dan hari ini, hari Minggu, saudaraku, ya, setelah kematian Tuhan, 3 hari setelah itu dia bangkit, saudara.
Di sini kita bergereja, saudara. Di sini ini, di tempat ini, saudara, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Ya. Hari kebangkitan Tuhan, saudara, ini hari kita peringati, saudaraku. Ya, setelah kematiannya 3 hari kemudian dia bangkit, saudara. Dia keluar dari kubur, saudaraku. Dia bangkit. Apa buktinya dia sudah bangkit? Kalau saudara pergi, saudaraku, pergi ke Israel, pergi ke Yerusalem, saudara pergi ke kuburnya, tidak ada tengkoraknya, saudara. Tidak ada. Ya, kenapa kita sudah lihat tidak ada tengkoraknya? Kalau nini bulang kita, kalau opung kita mati, saudaraku, saudara kubur, habis daging-dagingnya semuanya, maka tinggallah tengkoraknya. Tapi Tuhan Yesus, saudaraku, tidak ada tengkoraknya, saudara. Dia bangkit dengan tubuhnya yang baru, saudaraku. Bentuk baru. Ya, berikut tengkorak-tengkoraknya ikut, saudaraku. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Allah mana yang bisa seperti itu? Hanya Yesus, saudara, yang begitu luar biasa baiknya atas kita, saudaraku. Saudara tahu, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kunci kemenangan iman Kristen. Kalau Yesus tetap mati di kubur, saudaraku, ya, kalau Tuhan Yesus itu tetap mati di kubur, maka sia-sialah kita, sia-sialah pengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Tapi oleh karena kebangkitannya, saudara, itu adalah kunci kemenangan daripada iman Kristen. Itu kuncinya. Itu kuncinya, saudaraku. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, saudara. Coba dibacakan. Petrus 1 ayat 3, saudara. Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kita dikasih rahmat yang besar. Kita dikasih rahmat yang besar. Oleh karena apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mati bersama Tuhan Yesus, kemudian kita bangkit bersama Tuhan Yesus, saudara. Kita dikasih rahmat yang besar oleh Tuhan kita, yaitu kita menjadi manusia baru. Nah sekarang, apakah saudara sudah mati bersama Kristus? Apakah manusia lama saudara sudah terkubur bersama kematian Tuhan Yesus? Saudara tahu apa manusia lama, saudara? Kalau saudara malas, itulah manusia lama. Manusia baru, saudara, saudara jadi orang yang rajin. Kalau saudara manusia lama, saudara tukang marah, maka manusia baru, saudara, saudara akan penuh kasih, penuh dengan kelemah lembutan. Kalau saudara malas untuk berdoa, maka saudara penuh cinta, datang kepada Tuhan, suka berdoa. Kalau saudara malas untuk menyanyikan lagu rohani, saudara suka lagu dunia saja, saudara berubah menjadi orang yang suka menyukakan hati Tuhan dengan lagu-lagu rohani. Itulah manusia baru, saudaraku. Ya. Kalau saudara suka lagu-lagu kesedihan, lagu-lagu bunuh diri, tahu gak saudara? Lagu bunuh diri, lagu cinta itu sering sekali, ya, isinya seperti mau mati kalau tidak jumpa denganmu. Hatiku tersiksa kalau nggak bertemu denganmu. Lebay, saudara. Ya. Lebay. Ya. Tapi saudara, Tuhan, aku tersiksa kalau aku nggak bertemu denganmu satu hari saja. Tuhan, aku rasanya badanku ini seperti remuk redam kalau aku tidak memuji dan menyembahmu satu hari saja. Makanya Raja Daud bilang apa, saudara? Lebih baik satu hari di
kenapa? Karena cinta Daud luar biasa kepada Tuhan. Adakah saudara seperti itu? Atau saudara nggak berdoa 1 bulan pun masa bodoh? Atau saudara nggak ibadah sebulan, setahun pun masa bodoh? Saudara, tanya diri saudara. Kalau saudara jatuh cinta kepada Tuhan, maka setiap detik saudara ingin, apa saudaraku, ingin mengingat Tuhan. Iya. Itulah arti jatuh cinta kepada Tuhan. Saudaraku, kita dikasih rahmat yang besar oleh Tuhan, di mana kita menjadi manusia baru. Kalau hari ini saudara belum menjadi manusia baru, maka ayolah, ingat jalan Via Dolorosa sampai pada kebangkitan Tuhan. Nah, kalau saudara menangis tak henti-hentinya ketika mengingat itu, maka itu adalah bagian dari ciri-ciri saudara masuk ke dalam hidup yang baru. Tapi kalau saudara melihat Tuhan Yesus misalnya di TV atau di mana filmnya disalib, katakanlah walaupun itu bukan Tuhan Yesus yang sebenarnya, saudara masa bodoh. Saudara tidak merasakan apapun. Ya. Itu tanda tanya saudara. Ya. Itu tanda tanya. Saudaraku, Paulus berkata, saudaraku, ya, jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman kita, dia katakan saudara. Dan betapa malangnya orang yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus jika dia tidak bangkit. Tapi karena ia bangkit, maka ada kebangkitan kita di antara orang mati. Luar biasa saudara. Maka kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut kematian. Kenapa? Karena cuma pindah tempat. Cuma pindah tempat saudara. Jangan pernah takut kematian saudaraku. Ya, jangan pernah takut kematian. Ya, Bapak Felix, jangan pernah takut kematian. Karena kita cuma pindah tempat, tapi bukan ke neraka. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita kemana? Ke surga. Saudara nggak pengen ke surga? Pengen. Siapa yang mau ke surga sekarang? Haleluya, haleluya. Jangan dulu lah ya. Sekarang biar kita berkarya dulu di dalam Tuhan supaya mahkota kita besar. Ya, ya. Entah saudara belum punya mahkotanya. Ya, jadi jangan dulu ya Tuhan, kasih banyak waktu supaya aku bisa tempah mahkota besar di surga. Oleh karena aku berkarya di bumi bersamamu Tuhan. Seperti itu saudaraku. Ya, tapi bagaimana kita? Ya, dimanapun kau berada di situ surga. Yang mengerti itu level tingkat tinggi itu saudara ya. Ya, kita bisa nggak tarik surga ke bumi? Bisa saudara. Makanya doa Bapa kami bilang apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayo kita bisa tarik bumi. Ya, bisa kita tarik surga ke bumi. Bisa saudara. Itu levelnya lebih tinggi. Ya, sekarang bagaimana kita mencintai Tuhan dulu lebih sungguh saudaraku ya. Nah, saudara, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus jelas sekali menyatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya saya salut kali kepada Tuhan kita yang luar biasa itu saudara. Saya bangga sekali punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi apa yang kita peroleh ketika Tuhan Yesus bangkit? Nah, tadi kan ada yang kita peroleh 4 ya. Ya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, kalau dia bangkit hari ini, hari Minggu ini, hari ini dia bangkit saudaraku. Apakah yang kita peroleh dari kebangkitan Tuhan Yesus saudaraku? Yang pertama, bahwa jelas sekali Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang hari ini hidup. Jelaskan, hidup. Sejarah membuktikan saudara. Dari mana kamu tahu? Sejarah membuktikan. Saudara, hidup saudara punya sejarah atau tidak? Punya saudara. Tuhan Yesus juga ada sejarah hidupnya. Bahwa Tuhan kita itu jelas hari ini dia bangkit. Dan
sejarah membuktikan. Ya, saudara, coba kita lihat di dalam Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Yang dekat mik, pegang mik, bacakan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, dia hidup untuk menjadi pengantara siapa? Kita. Dia hidup, saudara, dia hidup. Jangan takut lagi, dia hidup. Jelas dia hidup, sejarah membuktikan. Tidak perlu lagi saudara dan saya takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Kemanakah nanti aku setelah mati? Tidak lagi ada pertanyaan seperti itu. Karena kita punya pengantara. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia pengantara kita, saudaraku. Dia hidup. Dia sediakan tempat. Kalau dia sekarang ini saudara ada di surga, dia sediakan rumah buat saudara dan saya. Saudara, rumah kita di sana nanti, saudara, nggak seperti ini ya, nggak kita pinjak tanah, nggak kita pinjak tegel, nggak kita pinjak apa yang paling mahal, marmer, tapi kita pinjak apa? Emas. Nggak mau saudara? Atau saudara mau besar-besarkan emas di bumi ini? Memalukan. Ya. Boleh nggak punya emas? Boleh, saudara, boleh. Ya, tapi jangan pula bangga-banggakan emas. Lantainya di sana emas. Dia sediakan itu, dia hidup. Ya, dia menjadi pengantara buat kita semua. Ya, di sana, di mana? Di surga. Nah, itulah keuntungan yang kita peroleh. Ya, ketika Tuhan Yesus kita itu bangkit ke surga. Tadi kalau matinya kita dapat keuntungan tadi juga kan. Nah ini bangkitnya pun nggak ada kita dapat ruginya, untungnya kita dapat, selalu untungnya. Ya, untung yang kita dapat, rugi nggak kita dapat. Nah, makanya kalau saudara nggak mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh, aneh saudara ya. Nah kemudian yang kedua, apalagi yang kita peroleh? Bahwa Tuhan Yesus memerintah di atas raja segala raja. Nah, bahwa benarlah dia itu raja di atas segala raja. Kenapa saya bilang begitu saudaraku? Raja Salomo, Raja Daud, siapa lagi raja saudara? Raja siapalah? Raja siapa di Inggris? Charles ya. Raja apalah di bumi ini? Semua raja. Raja Gugu, entah siapa pun itu. Raja siapa lagi? Raja Gugu, ada kan Raja Gugu? Apa namanya? Raja apa lagi saudara? Pokoknya semua raja. Di atas itulah Tuhan kita itu. Di atas raja, di atas segala raja. Kenapa? Raja yang kita bilang tadi, saudaraku, mereka itu semua adalah raja yang mati dan tidak bangkit. Nanti setelah Tuhan Yesus datang baru bangkit. Ngerti saudara? Maka dia disebut raja di atas segala raja. Wow, luar biasa Tuhan kita itu saudara. Dia raja di atas segala raja. Kalau semua raja mati tidak bangkit, dia busuk dulu di dalam tanah, saudaraku. Tengkoraknya tinggal, saudaraku. Ya, nanti dibangkitkan setelah apa? Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Tapi Tuhan Yesus kita tidak membusuk. Itu makanya dia disebut raja di atas segala raja. Kenapa kita nggak mau bergantung kepada dia? Ya, coba kita lihat ayatnya saudaraku. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius 6 ayat 15. Iya. 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Bangga kali saya saudaraku. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Sama dia pula saya bergantung. Sama dia pula kita bergantung. Dia raja di atas segala raja dan kita adalah anaknya. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Bangga kali lah sebenarnya kita harus punya Tuhan
Tuhan seperti dia, saudara. Ya, luar biasa. Tidak bisa ada satu pun seperti dia. Raja manapun di bumi ini tidak ada yang sama seperti dia. Nggak ada, saudaraku. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat yang satu lagi, Wahyu 17 ayat 14. Apa katanya? Oh, haleluya. Wahyu 17 ayat 14. Apa katanya? Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kalah semuanya. Siapa ya yang mau kalian kasih tahu yang paling hebat? Kalah semuanya. Hah? Siapa yang kalian rasa paling hebat di dunia ini ya? Ayo, kalian kasih tahu. Siapa? Tunjukkan sama saya, bilang sama saya. Bapak saya lebih hebat, Tuhan saya lebih hebat. Tuhan kita itu lebih hebat. Tuhan kita itu dahsyat luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Firman katakan, makanya saya tadi katakan di awal, firman Tuhan itu jelas, nyata, ya dan amin. Ya dan amin. Tidak ada kebohongan satupun dalam firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus hanya satu yang gak bisa dilakukannya, apa? Berbohong. Firmannya itu ya dan amin. Gak ada, ya, satu pun tidak ada, saudaraku, ya, yang bisa mengalahkan Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa itu, saudara. Maka senangkanlah hatinya, sukakanlah hatinya, supaya saudara menjadi kesenangannya, supaya saudara menjadi kesukaannya. Iya, anakku ini, katanya, ya saudaraku, anakku ini bangga kali dia sama aku, senang kali dia sama aku. Gitulah dilihat Tuhan kita, saudaraku. Bangga kali dia. Kenapa dipujinya aku selalu? Sebab Tuhan kita itu suka dipuji, disembah. Ya, dia senang dipuji, disembah. Maka kita akan menjadi kesenangannya, saudara. Ya, itu dia, saudaraku. Nah, kemudian, ya saudaraku, yang keempat, apalagi yang kita dapat daripada kebangkitan Tuhan Yesus ini, saudaraku? Ya, bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Nah, kan itu dia, disediakannya tempat bagi saudara. Kalau sudah nanti habis waktu saudara, kata Tuhan, sudah habis, anakku, sudah cukup. Artinya tempat saudara sudah tersedia di sana. Rumah saudara sudah siap. Yesus baik, semangat kali saya itulah. Ya, rumah saudara dan rumah saya sudah siap kalau saudara nanti dipanggilnya, saudaraku. Sudah siap rumah saudara, sudah siap rumah kita. Ya, yang lantainya seperti emas itu tadi. Saudara, batunya di sana nggak ada batu bata, nggak ada. Kalau di sini kita rasa sudah hebat batu bata, kan, saudaraku? Di sana nggak ada batu bata. Di sana batunya batu-batu yang mahal itu, saudara. Batu safir, gitu-gitu dia, saudaraku. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang, saudaraku. Itu. Jadi dia sediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita nggak tahu kapan kita mati, saudara, nggak tahu. Ya, bisa besok, 10 tahun lagi, ya 15 tahun lagi, kita nggak tahu, saudara. Ya. Nah, apakah saudara, rumah saudara sudah siap di sana? Atau saudara mati dalam kebinasaan? Itu dia, saudara. Ya. Nah, jadi saudaramu dia sediakan tempat bagi saudara. Luar biasa nggak itu? Nggak mintanya bayaran sama saudara, mintanya. Kalau sini saudara beli rumah, beli tanah, saudara harus bayar. Ya, saudara harus bayar kalau di dunia ini, saudara. Tergantung rumahnya besar kah, kecil kah, sedang kah? Ya, kalau rumahnya besar, miliar lah harganya, kan begitu. Sedang ratusan lah, mendekat miliar. Ya, kecil, ya ratus lah yang kecil. Begitu, saudara. Ini enggak pula jadi mintanya uang saudara. Cobalah. Gratis, saudaraku. Gratis. Makanya saya bingung, kenapa susah kali mencintai Tuhan? Kenapa susah sekali? Ya. Itu, saudaraku. Dia siapkan rumah bagi saudara dan saya. Ada enggak di sana ya, Kak, rumah yang kecil? Ada. Tapi lantainya tetap emas, saudaraku.
Itu dia. Karena ada juga orang, nggak apa-apa lah, aku nggak usah rumah yang besar, aku rumah yang kecil-kecil aja, yang penting masuk surga. Janganlah kalau bisa, iya kan? Besar pula lah rumah kita di sana. Kalau yang di sini di dunia ini harganya mungkin 50 miliar, ya, yang kita rindukan di sini, biarlah kita peroleh lebih besar lagi di sana, saudaraku. Itu dia, saudara. Nah, kalau saudara ingin memerintah bersama Tuhan Yesus, makanya saudara harus bilang, Tuhan, biarlah panjang umurku, supaya Tuhan bisa aku berkarya bersamamu Tuhan. Bawa jiwa-jiwa aku Tuhan, ya, supaya nanti mahkotaku besar di sana. Aku mau tempah mahkotaku besar di sana, supaya aku bersamamu memerintah di sana. Kalau kita di bumi jadi rakyat jelata, bisa nggak kita memerintah bersama Tuhan di sana? Bisa, saudara. Ya. Bisa kita memerintah bersama Tuhan di sana. Ya. Kalau hidup kita di bumi, ya, benar di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bawa jiwa-jiwa, ya saudaraku. Jadi setiap napas hidup saudara-saudaraku, ayolah, ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bawa jiwa-jiwa saudaraku, ya. Nah, coba kita lihat ayatnya saudaraku, di dalam Yohanes 14 ayat 2. Benar nggak Tuhan menyediakan rumah buat kita, saudara? Ya, itu makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Coba dibacakan ayatnya. Yohanes 14 ayat 2. Apa katanya? Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kan? Betul kan? Iya dan amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana ini sekarang, kebangkitanku. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi kita. Dia mau sediakan tempat, sediakan rumah bagi kita, saudara. Itulah kebangkitannya ini, saudara. Dia naik ke surga. Dia ingin menyediakan rumah bagi saudara, tempat tinggal bagi saudara. Yang pasti, wow, luar biasa. Ya. Jadi jangan sia-siakan hidup saudara. Ya, jangan sia-siakan. Jangan jadi tempat setan, teman setan nanti di neraka. Jangan, saudaraku. Ya. Nah, itu dia, saudara. Nah, kemudian apalagi keuntungan yang kita peroleh, saudaraku? Nah, dia mau bilang, saudaraku, dari kebangkitannya, mau dia bilang bahwa dia itu berasal dari surga. Ya, dia berasal dari surga, bukan manusia yang menjadi Tuhan, bukan. Ya, bukan Tuhan kita, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Ya, tapi Tuhan yang jadi manusia. Ya, Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Nah, agama lain saya nggak tahu, ya. Pokoknya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berasal dari surga. Itulah kebangkitannya. Dia mau bilang bahwa dia, Tuhan kita itu berasal dari surga. Nah, coba kita lihat ayatnya, saudaraku. Yohanes 3 ayat 21. Dia berasal dari surga, kembali ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ya. Coba Yohanes 3 ayat 31. Oh, terima kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, adalah dia atas semuanya. Nah, dia berasal dari surga. Ya, siapa yang tahu jalan ke surga adalah orang yang berasal dari surga. Amin. Iya. Ya. Orang yang berasal dari surga lah yang tahu jalan ke surga. Ya. Maka kita ini, saudara, kita sudah diangkat jadi anaknya, maka kita tahu jalan ke surga. Siapa yang bawa kita menuju surga? Yesus. Karena tidak seorang pun sampai kepada Bapa
apa kalau tidak melalui aku? Jadi dia mau bilang nih kebangkitannya hari ini bahwa dia itu berasal dari surga. Dia bangkit, ya, mati, bangkit dan kembali ke surga. Kenapa dia bisa kembali ke surga? Karena memang dia berasal dari surga. Jadi dia tahu jalan ke surga. Nah, kita pun akan jadi tahu jalan ke surga. Kita tahu jalan ke surga karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi anaknya. Macam anak saudara. Masa dia nggak tahu rumah orang tuanya? Pasti tahu nggak? Tahu. Ya. Begitu juga, ya, dia mau bilang bahwa dia adalah makhluk surga yang berasal dari surga. Jadi dia tahu jalan ke surga. Itulah kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, saudaraku. Ya, makanya anak-anak Yehuda ini pastilah anak-anak Yehuda yang benar-benar banyak tahu tentang firman, saudaraku. Ya, banyak tahu tentang firman daripada yang lain. Luar biasa, ya. Udah bisa jawab kalau orang tanya, saudaraku. Ya, jadi Tuhan kita itu Tuhan kayak mana lah? Namanya Tuhan, ya kan? Tuhan itu maha segala-galanya. Bisa nggak dia jadi manusia? Ya bisa lah. Ya, bisa lah dia jadi manusia. Bisa nggak dia jadi harimau? Bisa lah kalau dia mau. Hah? Bisa nggak dia jadi semut? Bisa lah kalau dia mau. Mau jadi apapun bisa dia. Iya kan? Jadi jangan kita bingung ya dengan perkataan-perkataan orang. Ya, Tuhan kami itu dia jadi manusia karena dia berasal dari sorga. Ya, makanya dia tahu jalan ke sorga. Ngerti saudara? Tahu dia jalan ke surga. Makanya kami ikut dia. Karena cuma lewat dialah bisa kami masuk surga. Begitu dia, saudaraku. Nah, itulah kemenangan juga yang kita peroleh dari kebangkitan Tuhan ini. Ya, makanya luar biasa lah saya salutnya sama Tuhan ini, saudaraku. Ya, maka setiap detik nafas kehidupanku ini maunya selalu mau serahkan kepada Tuhan, saudaraku. Ya, jangan lalap menggosip, saudara. Ya, jangan selalu menggosip-gosip. Ya. Tapi bilangkanlah tentang Tuhan. Amin. Iya. Kalau ada yang menggosip, bilang stoplah kau menggosip. Biar aku bilangkan dulu tentang Tuhan samamu, ya. Bilang kayak gitu, saudaraku. Ya, tentang Tuhan aku bilang dulu samamu. Jangan lalap menggosip, bilang. Gitu. Jangan marah, saudara, tapi dengan kasih lah bilang, ya. Nah, kemudian apalagi yang kita peroleh kemenangan dari kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, bahwa Yesus itu membuktikan kesatuannya dengan Bapa. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus Bapa. Itulah dia, saudaraku, dalam satu kesatuan. Itu dia. Ya, kebangkitannya ini, ya, membuktikan kesatuannya dengan Bapa. Masih banyak orang Kristen yang nggak tahu, yang nggak mengerti menjawab, ya, karena itu adalah satu kesatuan. Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu satu kesatuan, saudaraku. Ya, satu kesatuan. Kira-kira seperti roh, jiwa dan raga, ya kan? Dalam satu kesatuan kan di tubuh saudara, roh, jiwa dan raga. Seperti itu dia, saudara, ya. Tapi dia tiga pribadi yang berbeda. Coba kita lihat, ya, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Bapa, merupakan satu kesatuan, saudara, ya. Yohanes 10 ayat 30. Iya. Apa katanya? Tinggal sedikit lagi, saudara. Nggak ngantuk, saudara, kan? Makin pandai, terang-terang yang aku tengok matanya ini, saudara. Ya, makin pintar, saudara, makin cinta, saudara, sama Tuhan. Ayo. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, singkat, ya, padat. Aku, kata Tuhan Yesus, dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi jangan takut bilang Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Ada yang malu-malu bilangkan Tuhan di depannya. Ya. Bapa dan Yesus itu satu kesatuan. Ya. Roh Kudus itu satu kesatuan dengan Bapa dan Yesus. Saudara, ya, kalau saudara bingung, ya, untuk menafsirkannya, saudara, ada filmnya itu, saudaraku, supaya saudara jangan bingung. Ada filmnya, entah apapun judulnya. Nanti saya lihatlah, ya, ada filmnya, ya, bagaimana pribadi Bapa, bagaimana pribadi Yesus, bagaimana pribadi Roh Kudus. Memang di situ dibikinnya tiga.
Tapi saudara jadi mengerti nanti saudara, semakin cinta saudara sama Tuhan. Katakan lagi, Tuhan Yesus. Nggak saya dengar Tuhannya. Tuhan Yesus. Itu dia. Ya. Nah kemudian yang ketujuh, apa lagi yang kita peroleh ya keuntungan daripada kebangkitan Tuhan Yesus ini? Apa yang kita jadi tahu saudaraku? Bahwa Dia Tuhan akan menjemput kita, orang percaya, dan menghakimi semua orang. Nah, Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai nanti, saudaraku. Dia jemput kita nanti. Dan Dia akan menghakimi semua orang seluruh dunia ini. Dan saudara tahu siapa yang di luar dihakimi? Anak-anak Tuhan. Itu di luar dihakimi, diprioritaskan. Anak-anak Tuhan di luar itu nomor satu. Dari anak-anak Tuhan ini siapa lagi? Maksudnya dari anak-anak Tuhan ini siapa lagi di luarnya? Hamba-hamba Tuhan. Nah, saudaraku, tidak bisa main-main. Ya, datang lagi nanti Dia. Tuhan katakan, aku rindu kedatanganmu. Ya, selalu gitu bilang dalam doa, Tuhan aku rindu kedatanganmu. Kita nggak tahu ya rahasia Tuhan kapan Dia datang, saudara. Bisa besok, ya, bisa 100 tahun lagi. Kita nggak tahu, ya. Itu adalah hak prioritas Tuhan, saudara ya. Hak apa namanya? Prerogatif, iya. Susah saya nyebutkannya, saudara. Ya, jadi itu hak mutlak dari Tuhan. Hanya Dia yang tahu, saudaraku. Ya. Tapi kalau nanti kita belum sampai di situ, ya mungkin matilah kita dulu, kan gitu, saudara. Mati kita dulu, nanti kita dibangkitkan. Tapi roh jiwa kita sudah ada di ruang tunggu, ya saudara, Hades atau Firdaus. Jadi saudaraku, Dia itu, ya saudara, nanti akan menjemput kita. Apalagi yang kita takutkan? Apa saudara? Coba, apa yang saudara takutkan lagi? Coba kasih tahu sama saya. Dan saya kasih tahu sama Tuhan. Ini Tuhan, takut lagi dia ini, saya bilang. Dia ditekirnya kuping saudara. Coba, apa coba? Semuanya sudah siap buat Tuhan. Dijemputnya lagi nanti kita. Coba, kalau nggak tahu nanti saudara jalan pulangnya sana, dijemputnya saudara, dituntunnya, biar tahu saudara, dijemput. Kan luar biasa kan? Makanya jangan saudaraku asal-asalan hidup. Ya, ayolah, ya, senangkan hati Tuhan. Coba kita lihat, ya, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Benar enggak yang saya katakan? Makanya semuanya, kematian, kebangkitan Tuhan itu menyatakan firman Tuhan itu ya dan amin, ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Apa katanya? Oh, haleluya, Yesusku baik. Haleluya. Rasul 17 ayat 31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Iya kan? Kan bukan saya yang bilang, jelas kan? Jadi Dia nanti datang, saudaraku, dihakiminya semua orang manusia di dunia ini. Saudara, apakah bagaimana nanti saudara ketika dihakimi, saudara? Ya, nggak taunya Tuhan itu waktu aku mencuri, nggak taunya Tuhan itu waktu aku menyangkal Tuhan, nggak taunya Tuhan itu ketika aku bercabul, nggak taunya Tuhan itu ketika aku berzina, nggak taunya Tuhan itu, nggak taunya Tuhan itu, saudaraku, nanti waktu penghakiman lebar TV-nya, saudara, lebar kali nanti TV-nya, saudaraku. Nggak ada aku kayak gitu Tuhan, nggak ada aku kayak gitu, saudara bilang, langsung nampak nanti TV-nya, saudaraku. Itu kata Tuhan, itu ada pula situ tanggalnya, bulannya, tahunnya, saudara. Ada pula harinya, ada pula jamnya, ada pula detiknya. Biar saudara tahu. Maka keluarlah air mata saudara, berlinang-linang air mata saudara. Saudaraku, walaupun berlinang-linang tidak bisa lagi. Saat ini, sekarang saudara, ayolah, ya, ayolah hidup kita menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, nggak pernah rugi ketika kita melakukan firman, nggak pernah rugi ketika
kita mencintai Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami kerugian, tapi saudara akan memperoleh apa? Keuntungan, keuntungan, dan keuntungan demi keuntungan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Walaupun kita nggak banyak, penting kali firman ini, saudaraku. Saya percaya Roh Kudus itu akan bekerja di hati saudara, bekerja di pikiran saudara, supaya dia terngiang-ngiang lalap di hati dan pikiran saudara. Ya, cinta kepada Tuhan, saudara, cinta kepada Tuhan, itulah yang paling penting, saudaraku. Saudara, sering sekali manusia ini, saudara, datang kepada Tuhan hanya untuk bonus-bonus. Saudara tahu apa bonus-bonus? Hah? Bonus kesembuhan, bonus berkat, bonus apa lagi, saudaraku? Bonus kekayaan. Hah? Pokoknya untuk bonus-bonus, bonus, pokoknya bonus pengen punya anak, misalnya. Bonus yang sakit sembuh. Nah, bonus apa lagi? Supaya jadi kaya, diberkati, berlimpah-limpah. Ya, itu bonus-bonus, saudaraku. Sering sekali orang Kristen ini datang kepada Tuhan hanya untuk bonus-bonus. Saudara tahu sebenarnya apa sih intisari daripada kekristenan? Ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang paling penting, saudaraku? Cinta Tuhan. Cinta Tuhan itulah intisari kekristenan, pengikutan kita kepada Tuhan. Cinta Tuhan. Ketika saudara cinta Tuhan, maka bonus itu diberikan. Jangan terbalik. Ngerti, saudara? Jangan terbalik. Ya, kalau saudara cinta kepada Tuhan, kalau cinta Tuhan kan nggak perlu diragukan. Ragu saudara sama cinta Tuhan? Karena dia sudah mati, kan udah mati dia. Hari Jumat lalu dia mati, hari ini dia bangkit. Semuanya disediakan buat saudara dan saya. Cintanya nggak perlu diragukan. Tapi cintamu kepada Tuhan, itu yang masih tanda tanya, saudaraku. Ya, bagaimana cinta saudara kepada Tuhan setelah saudara melihat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku? Ketika Jumat Agung, saudara, itu saya bergereja, saudaraku, ya, sama Bapak Gusti. Saudara, baru mulai pun dibikin apanya, saudaraku, sudah menangis terus, saudaraku, nangis, saudara, sampai bedak pun sudah belepotan, tak kemana-mana mungkin, saudara. Gak peduli sampai ingus-ingus pun keluar, saudaraku. Coba ini itu, saudara. Entah apanya kata-katanya sikit pun di situ, saudara. Di layar itu sudah keluar air mata, tidak lagi berhenti, saudara. Malu saya ke samping, ke badan Bapak Gusti lah saya, saudara, supaya tidak dengar yang samping saya pikir, saudara. Itulah karena luar biasa cinta Tuhan itu atas saudara dan saya. Ya, nggak bisa rasanya pupus, saudaraku. Ya, jadi datang kepada Tuhan jangan dengan motif bonus-bonus. Nah, katakan, aku datang pada Tuhan, katakan, bukan untuk bonus-bonus, tapi untuk datang cinta kepada Tuhan 100%. Lebih cinta aku kepada Tuhan daripada suamiku. Kok jadi pelan? Kenapa jadi pelan? Oh, ada yang gak punya suami, diam. Yang punya suami, oh ya gitu ya, makanya jadi pelan ya. Ulang, jadi sesuaikan dengan diri saudara ya. Aku datang kepada Tuhan tidak untuk bonus-bonus. Aku datang kepada Tuhan cinta kepadanya, cinta kepada Tuhan 100%. Lebih cinta aku kepada Tuhan daripada istriku. Sesuaikan. Lebih cinta aku pada Tuhan daripada suamiku. Ini janjimu ya. Lebih cinta aku kepada Tuhan daripada anakku. Lebih cinta aku kepada Tuhan daripada diriku. Lebih cinta aku kepada Tuhan, kok makin pelan, daripada pekerjaanku. Ini janji ya, janji, jangan main-main keluar daripada mulut saudara.
Ya, haleluya. Lebih cinta aku kepada Tuhan daripada orang tuaku. Lebih cinta aku pada Tuhan daripada mertuaku. Lebih cinta aku pada Tuhan daripada dunia ini. Amin. Haleluya. Luar biasa Yesus. Luar biasa Yesus. Ya, demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Kita nyanyi dulu, saudara. Salibmu, salibmu, mulai dari refnya saja dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dengan sungguh, saudaraku.